Yo, Winas, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Yang kali ini ya gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore ya, rangkuman dari web novelnya ya kan. Karena banyak yang minta juga buat rangkumin novel dari Nageki no Bore, jadi gue rangkumin lah ya kan. Tapi ini lanjutan setelah manganya ya, sesuai requestan lu pada nih yang minta lanjutin pembahasan setelah ya chapter terakhir manganya lah. Dan buat yang anime only doang, terus lu nggak sabar gitu kan pengen nonton video ini, ya lu bisa kok langsung nonton video ini juga. Karena gue bakal jelasin secara singkat apa aja yang terjadi sebelum masuk ke pembahasan utamanya, yaitu ya lanjutan dari manganya tadi. Biar ya kan pembahasannya itu bisa dipahami lah sama semua orang, mau itu yang anime only doang, mau yang baca manga atau yang udah baca novelnya juga. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas ini web novelnya ya, yang bisa lu baca langsung di Shosetu, website legal buat baca WN Jepang lah. Tapi ya bahasanya bahasa Jepang gitu, atau ya bisa dibilang tuh Wattpad-nya Jepang lah ya, simpelnya kayak gitu. Nah, pembahasan kali ini itu bakal dimulai dari ACT3 atau ya dari arcs ketiga lah. Setelah masalah sama Akashic Tower itu selesai, yang dimana ya di animenya juga udah mau kelar kan. Bentar lagi tuh masalah sama Akashic Tower. Terus member Plan First Step itu mereka juga udah ngisiin energi sihir dari artefaknya Cry. Karena ya Lucia lagi nggak ada. Walaupun ya mereka nggak ngisiin semua artefaknya Cry ya. Karena ya kayak yang udah gue bilang gitu loh di video sebelumnya, mustahil ada yang bisa ngisiin semua artefaknya Cry yang jumlahnya sampai 500 lebih itu. Terus Cry sama Arnold juga udah selesai gelut tuh, yang dimana ya di situ Cry make artefak gravitasi yang dibuat sama Lucia. Yang di sini ada kesalahpahaman lah dari Arnold yang mengira kalau Cry adalah mage superpower karena bisa make sihir gravitasi tanpa mantra dan tanpa tongkat, yang padahal ya itu semua berasal dari artefaknya Cry. Nah, sekarang masuk ke topik utamanya, yaitu permasalahan artefak topeng yang bernama Reverse Face yang bisa merubah wajah dan tubuh seseorang menurut Cry kayak gitu. Dan dulu Cry itu punya artefak topeng yang efeknya sejenis kayak gitu yang dia dapat dari bandit, tapi ya artefaknya itu udah rusak sama Liz dan Citri perkara mereka berdua itu nggak suka ngelihat mukanya Cry ditutupin topeng dan berubah jadi orang lain gitu loh. Nah, Cry itu kan pengen beli artefak River Face tuh, tapi dia nggak punya duit nih, sampai dia nyari pinjaman lah ke orang-orang. Dan Citri adalah salah satu orang yang ngasih pinjam duitnya ke Cry dengan kesepakatan kalau Cry nggak bisa lunasin utangnya, ada 3 pilihan buat Cry. 1, Cry jadi suaminya Citri. 2, Citri jadi istrinya Cry. Dan ketiga, Cry sama Liz dijual ke pasar budak karena Liz ini dijadiin jaminan sama Cry. Tapi ya Cry nggak terlalu memperdulikan itu gitu loh. Dia nggak terlalu musingin soal utangnya ke Citri karena ya Cry aja mikirnya ya udahlah jadi suami Citri aja biar semua utangnya dia ke Citri itu lunas semua. Nah, setelah Cry dapat pinjaman duit ya kan, dia negosiasi lah sama Arnold karena ya Arnold yang jual artefak River Face. Dan yang harusnya harga artefak River Face itu cuma sekitar 10 jutaan, itu malah jadi naik banget tuh dan jadi rebutan orang-orang gara-gara Cry pengen beli itu artefak. Ya salah Cry sendiri gitu loh, negosiasinya di tempat umum. Dan acara tawar-menawar sama Arnold itu malah berubah jadi acara lelang. Dan Ikler Gladys, loli bangsawan yang ke kota Zebrudia bareng sama Art, itu nawar River Face seharga 100 juta yang bikin suasana di situ jadi ribut banget dan jadi chaos gitu loh. Makanya Arnold mutusin lah buat masukin artefak River Face itu ke acara lelang artefak. Dan karena itulah artefak River Face malah ditaruh tuh di Magistel buat dinilai kekurangan dan kelebihan dari artefak itu. Tapi karena artefak River Face itu bikin Cry tertarik ya kan, ada 3 hunter nih atau 3 adventure yang ngide buat maling itu artefak gitu loh. Tapi ya untungnya gagal, dan ya ketiga hunter itu ya berhasil ditangkap dan artefak River Face masih aman. Cuma ya gara-gara itu Magistel jadi kacau banget gitu kan waktu Cry sama Citri datang dengan niat memeriksa artefak River Face, tapi ya Magistel itu malah hancur berantakan gitu loh. Dan setelah mereka ngebersihin Magistel yang kacau banget tuh kan, Cry sama Citri pergilah ke mansion keluarganya Ikler buat mendiskusikan soal artefak River Face. Nah, pas jalan ke mansion keluarganya Ikler, Cry itu udah khawatir banget tuh, sampai-sampai ya Citri nenangin Claire kan. Bahkan ya Citri aja sampai bilang nih kalau emang perlu dia bisa aja gitu loh ngancurin keluarganya Ikler kalau Cry mau. Sekalian juga buat ngetes apakah darah bangsawan itu punya kelebihan khusus nih dibandingkan rakyat-rakyat biasa kayak kita-kita orang. Ya di situ muncullah timbul pikiran-pikiran jahatnya Citri, dan ya kayak biasa Cry iya-iya aja gitu loh. Dan ya alasan Cry khawatir itu gimana ya, keluarganya Ikler kan
benci banget tuh sama para hunter, dan ya dia takut bakal ada keributan sama keluarganya Iklar, mengingat ya Cry sama Citri adalah seorang hunter. Bahkan bukan cuma keluarganya doang, tapi para pegawai di sana gitu loh, termasuk para penjaga yang ngejaga mansionnya Iklar gitu. Karena ya pas Cry sama Citri sampai di depan mansion keluarganya Iklar, mereka langsung ditatap nggak suka gitu loh sama para penjaga di situ. Nah, para penjaga itu nyuruh Cry sama Citri buat naruh semua senjata yang mereka bawa kan, tapi ya nadanya ketus gitu lah. Dan mereka itu juga disuruh tuh pakai gelang khusus yang bisa ngebatasin kekuatan sihir mereka, yang padahal ya Cry ataupun Citri ya nggak pernah pakai kekuatan sihir mereka. Dan ya udah, habis itu Cry sama Citri dibawalah sama para penjaga ke ruangan khusus, sampai ya banyak banget tuh pengawal yang ngejaga di depan ruangan itu. Tapi ya mereka natap Cry sama Citri ya kayak nggak suka gitulah. Dan di dalam ruangan itu ada Iklar yang duduk dengan sombongnya khas bangsawan sanga gitu ya. Bahkan di situ Iklar juga sempat nyindir Cry sama Citri tuh, yang berani datang ke mansionnya secara langsung buat negosiasi artefak River Fest. Nah, Cry yang tadi khawatir banget kan pas jalan ke mansionnya Iklar, sekarang dia udah tenang tuh. Dia juga udah bisa ngebaca situasi di sekitar, dan ya yang harus dia waspadai itu bukan Iklar ya, karena menurut dia Iklar itu cuma bocah, dan yang harus dia waspadai adalah pengawal-pengawal yang ngejaga di luar ruangan. Dan Iklar yang ngeliat Cry bisa setenang itu kagum lah sama Cry kan. Bahkan ya Iklar juga sempat bilang kalau Cry ini emang pantas nih disandingin sama Ark. Tapi Cry langsung nyeletuk, rumor lah soal dia yang sebanding sama Ark itu cuma omong kosong doang. Bahkan Cry aja sama sekali nggak nganggap Ark sebagai rival. Dia cuma menganggap Ark itu sebatas temen aja gitu kan. Dan Iklar yang denger itu emosi tuh, dan makin parah lagi pas Cry bilang kalau Ark itu rival dari bawahannya, bukan rivalnya dia. Maksudnya di sini Ark itu rival dari member Grieving Soul ya, tapi bukan rivalnya Cry itu. Yang di sini Iklar nangkepnya kalau Ark itu nggak selevel sama Cry, Ark itu cuma selevel sama bawahannya Cry. Dan Iklar itu makin emosi lagi tuh waktu Citri ngomong Grieving Soul itu cuma sedikit lebih kuat doang kok dari Ark. Dan iya, Iklar di situ marah banget karena Cry dan Citri udah berani menghina Ark dan keluarganya, yang kalau seandainya Iklar punya kuasa, dia mau menggal kepalanya Citri sama Cry sekarang juga. Dan Iklar itu kan marah sambil mukul meja tuh, dan itu bikin Cry panik, walaupun ya ekspresinya Cry masih tenang lah. Dan Iklar itu bilang kalau Cry itu curang naik jadi hunter level 8 gara-gara pakai artefak. Dan Cry itu malah bingung sendiri karena ya emang bener kekuatan dia berasal dari artefak, tapi Cry merasa kekuatannya ini masih jauh nih di bawah hunter level 8 pada umumnya gitu loh. Terus Iklar teriak sambil nunjuk-nunjuk Cry itu kalau dia bakal dapetin artefak River Fest itu. Dan Cry itu sempat bilang kalau artefak River Fest itu berbahaya gitu loh. Tapi ya Iklar nggak mau dengerin, dan Iklar itu masih ngotot gitu loh kalau dia pengen artefak River Fest yang nantinya ya bakal dia kasih ke Ark tuh. Dan itu pasti ngebuat posisinya Cry bakal turun lah menurut Iklar seperti itu. Tapi Cry bilang percuma, karena orang kuat tanpa artefak bakal tetap kuat, orang lemah pakai artefak juga bakal tetap lemah kok. Dan itu bikin Iklar kaget banget, dia langsung kicap, mukanya pucat. Dan ya Iklar nangkepnya di situ mau artefak macam apa yang dipakai sama Ark, tetap aja Ark nggak mungkin bisa ngalahin Cry. Dan Cry dia malah memperburuk suasana dengan bilang artefak River Fest itu nggak bakal bikin Ark jadi kuat. Dan Cry yakin kalau Ark nggak bakal suka jadi kuat karena menggunakan artefak. Dan di situ Iklar langsung pucat banget, terus nangis lah sambil tantrum kalau dia mau artefak River Fest gitu kan. Dan karena saking berisiknya di dalam itu, pelayannya Iklar yang ada di luar ruangan masuklah buat nenangin Iklar yang ya lagi tantrum lah kayak bocah pada umumnya. Dan Cry sama Citri itu disuruh balik tuh, tapi ya sebelum balik Citri ngasih tahu Iklar kalau Iklar mending nyerah aja karena Iklar itu cuma punya 100 juta sedangkan Citri punya 200 juta. Tapi kalau seandainya Iklar bisa dapetin lebih dari 200 juta, Cry sama Citri bakal nyerah saat itu juga. Nah, pas H-1 sebelum acara lelang dimulai, Cry, Eva, dan Citri itu ngebahas lah soal budget mereka buat acara lelang nantinya. Dan Citri udah nyiapin budget sampai 900 juta yang bisa dia pinjemin ke Cry kalau Cry mau beli artefak. Tapi Eva ngingetin, utangnya Cry ini udah 11 digit nih, jangan nambah lagi gitu kan. Maksudnya di sini utangnya Cry itu udah ratusan miliar. Ingat ya, utangnya Cry bukan 1M atau 2M, tapi ratusan miliar. Tapi itu total utangnya Cry, bukan utangnya Cry ke Citri doang. Jadi kalau semua utangnya Cry itu diakumulasi, dijumlahin, maka ya totalnya sampai
11 digit atau ya ratusan miliar itu. Dan kayak yang udah pernah gue bilang gitu kan, utangnya Cry itu bisa lunas kok asal Cry mau jual artefaknya. Karena artefak yang bekas dipakai sama Cry pasti harganya bakal melambung tinggi. Contohnya ya topeng River Face ini yang harga aslinya cuma 10 jutaan malah jadi ratusan juta perkara Cry pengen itu artefak gitu loh. Nah, Cry nanyain pendapatnya Eva lah soal pelelangan artefak kali ini. Dan Eva bilang kalau Iklar bisa aja nambahin budgetnya lewat koneksi perusahaan mereka. Dan Sitri sebenarnya bisa aja tuh nambahin budget mereka juga buat lelang kali ini pakai aset pribadinya. Tapi langsung ditolak sama Cry karena ya harusnya budget segitu, maksudnya 910 juta udah cukup lah ya kan. Ya kali harga artefak topeng doang sampai 1M mustahil banget gitu kan menurut Cry. Dan Cry itu mikir pelelangan ini kan cuma festival ya kan, yang berarti ya harus menyenangkan gitu loh, jangan dibikin pusing ya. Makanya ya Cry ngajak yang lain lah buat bikin pesta setelah pelelangan selesai. Dan otak jahatnya Sitri itu langsung kepikiran ide tuh buat ngundang Iklar. Ya lu tau lah maksud dari tujuannya Sitri ngundang Iklar apa kan. Di lain tempat, Iklar itu lagi ngelapor tuh ke bapaknya yang bernama Van Gladys perkara urusannya Iklar dengan Cry. Dan di situ bapaknya Iklar ngasih tahu kalau dia bakal ngebantu Iklar karena ya dia nggak mau nih nama Gladys rusak perkara kalah sama para hunter. Tapi ya Van juga ngingetin kalau duit yang dikasih ke Iklar itu cuma pinjaman, yang artinya Iklar harus balikin itu duit. Dan Van pengen hal itu bisa jadi pembelajarannya Iklar biar nggak seenaknya gitu loh ngambur-ngamburin duit. Dan walaupun suara bapaknya itu halus bener, tapi ya kerasa berat banget gitu, sampai bikin Iklar aja tegang banget pas ngomong sama bapaknya itu. Nah, setelah Iklar dapat bantuan ya kan dari bapaknya, Montor, tangan kanan keluarganya Gladys, itu ngasih laporan lah kalau perusahaan Wells itu mau minjemin mereka sekitar 500 juta. Jadi ya kalau ditotal sama duitnya Iklar, budget yang mereka punya untuk pelelangan artefak nanti sekitar 600 juta. Dan Iklar di situ udah pede banget tuh bakal menang karena ya menurut dia udah punya duit 3 kali lipat lebih banyak nih dari Sitri dan Cry. Karena ya terakhir kan Sitri bilang budgetnya mereka cuma ada 200 juta tuh. Tapi Montor itu ngingetin kalau lawan mereka itu Cry gitu loh, orang yang punya intuisi kelewat bagus, ditambah ada Sitri juga, orang yang bisa nyiapin lebih dari 200 juta gitu kan. Jadi ya Iklar harus bersiap lah kalau misalnya ada serangan kejutan dari Cry atau dari Sitri. Setelah itu cerita berpindah ke Liz yang baru aja balik dari dungeon. Dan karena Liz ini nggak nemuin satupun artefak ya kan, pas ke dungeon itu dia jadinya berburu phantom tuh dan ngejual hasil dropan phantomnya itu gitu kan. Makanya si Liz ini balik sambil ngebawa kantong gede yang berisi duit. Tapi ya Sitri nyeletuk, duit segitu mah kagak guna buat pelelangan. Dan ya itu bikin Liz emosi yang jadinya Sitri sama Liz cekcok. Dan Cry yang ngeliat itu merasa bersalah karena ya dua orang itu cekcok gara-gara dia gitu loh. Nah, pas hari H pelelangan di Zebrudia, Cry itu lagi jalan lah sama Sitri dan Liz yang ya keliling-keliling kota. Dan karena pelelangan itu diadakan selama seminggu, pihak Zebrudia itu ngebuat pelelangan itu layaknya festival. Ya, mengingat adanya Cry, mereka yakin sih kalau mereka itu bakal untung banyak gitu loh. Nah, pas jalan di tengah festival itu, Cry nyesel banget gitu kan. Soalnya ya di pelelangan nanti pasti bakal banyak gitu loh artefak-artefak bagus. Tapi karena masalah dia sama Iklar, ya mau nggak mau Cry merelakan itu semua gitu loh. Ya, Sitri sih udah nawarin gitu kan pakai aset pribadinya, tapi ya ditolak sama Cry. Terus Liz juga udah nawarin biar ya dia maling aja gitu kan artefak yang ada di pelelangan, yang jelas lah ditolak sama Cry ya. Nah, pas lagi jalan di alun-alun kota, rombongannya Cry itu ketemu tuh sama rombongannya Tino yang berisi Tino, Greg, Gilbert, dan Ruda. Dan ya mereka sempat ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Terus Cry ngomong, aturan mah bareng aja kalau Tino mau kesini. Tapi ya Tino itu malah ngerasa nggak enak gitu kan. Dan itu bikin Cry merasa bersalah gitu loh. Apalagi Tino kan udah minjemin Cry duit nih. Dan karena itu Cry nyuruh Tino lah buat jadi perwakilannya di pelelangan nanti. Yang awalnya Liz ngajuin diri tuh, tapi langsung ditolak sama Cry dengan alasan sekarang gilirannya Tino buat belajar dan cari pengalaman. Dan Tino yang denger omongan mastanya itu ya semangat banget lah, dan tanpa ragu mengiyakan suruhannya Cry buat ya menjadi perwakilannya Cry di acara pelelangan nanti. Nah, nggak lama Iklar sama pelayannya itu datang tuh dan natap Cry dengan serius banget. Tapi Cry sendiri bodo amat, dia sama sekali nggak nanggepin Iklar yang natap dia kayak gitu. Dan Cry cuma kayak, lu kenapa? Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana nih Cok menurut lu soal cerita kali ini? Coba tulis tanggapan lu di kolom komentar. Dan ya maaf banget kalau misalnya video kali ini pendek, karena ini kayak apa ya, masih pembukaan buat ngelihat gelombang-gelombang ya, statistik ya penonton. Apakah banyak yang mau nonton video kayak gini ya?
Ya bisa dibilang ini awalan doang, makanya pendek. Kedepannya ya mungkin bakal lebih panjang dari ini. Harusnya sih bakal lebih panjang ya. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang ya kan yang telah donate di Saweria gue. Pertama ada dari Makoto. Bang, bahas Tsukimichi per arts dong. Waduh, yang minta langsung Makotonya nih ya. Aduh, Tsukimichi udah gue bahas ya kan, udah jauh banget gue bahas soal Tsukimichi. Dan ya sebenarnya tinggal 1 atau 2 video itu nyampe ke bagian hiatusnya gitu loh. Jadi kayak agak males sih sebenarnya, karena apa ya, udah berapa tahun nih hiatus web novelnya gitu loh soal Tsukimichi. Jadi ya mau nggak mau palingan nunggu light novel dari Tsukimichi gitu loh kalau mau lanjutin ya soal Tsukimichi, soalnya web novelnya sendiri hiatus cok. Kedua ada dari Yakin. Bahas anime baru bang. Perasaan di musim ini gue udah bahas 3 anime baru nih, yaitu Nageki no Bore ya kan, terus Stalker atau anime juru bicara, dan satu lagi Hitori Bunchi no Isekai. Itu 3 anime baru tuh. Anime baru mana lagi yang harus gue bahas? Ya 3 itu doang sih sebenarnya yang buat gue tertarik untuk dibahas ya. Yang sisanya kayak agak malas aja gue bahas. Sebenarnya gue pengen bahas kayak Kamo no Hashiron gitu kan, terus Orb yang ya bergenre-genre misteri gitu lah. Tapi kayak apa ya, pasarnya di Indonesia tuh kurang kayaknya deh anime-anime kayak gitu. Apalagi kayak Kamo no Hashiron ya, karena Kamo no Hashiron tuh kayak ya anime tipe gue banget gitu loh, yang misteri-misteri kayak gitu. Ketiga ada dari Oman. Bang, SKSD Sai Akuto. Waduh, ini bocah DB banget dia minta bahas Sai Akuto. Sai Akuto tuh salah satu MC terkuat gitu. Mungkin dia MC terkuat, MC anime ya, MC anime terkuat gitu loh. Belum ada lagi setahu gue yang bisa ngalahin Sai Akuto ya. Secara pribadi sih kayak gitu harusnya kayak gitu. Kalau menurut datanya DB harusnya. Dan terakhir ada dari Siskot. Lanjutin Tsukimichi. Aduh, tadi udah gue jawab gitu loh soal ini ya. Gue bukan gak mau lanjutin Tsukimichi, tapi Tsukimichi tinggal 2 video tuh mencapai bagian hiatus dari web novelnya. Jadi males gue gitu loh ngebahasnya. Jadi ya mending nungguin light novelnya aja lah. Walaupun ya agak susah sih pasti nyari yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris ya. Ya mau nggak mau gue harus beli bukunya sih kalau light novel Tsukimichi, karena apa ya, ya kayak yang tadi gue bilang, buat nyari di internet agak susah lah soal light novel Tsukimichi ini, apalagi yang telah diterjemahkan ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia. Dan sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Pertama ada dari Afkaro Rofik. Bang, bahas tentang Arc bang. Apakah dia kuat banget atau pinter banget? Kenapa kok Cry selalu mengandalkan Arc? Ya kalau soal itu bisa gue bilang ya seperti yang ada di video, kalau Arc ini ya selevel lah sama Grieving Soul. Dan buat pembahasan Arc sendiri nanti ya bakal gue bahas soal Arc ini ya kan. Karena ya kan emang gue berencana untuk membahas Clan First Step ya. Mulai dari awal mula Clan First Step berdiri sampai para membernya Clan First Step. Ya itu nanti bakal gue pisah jadi 2 video kemungkinannya. Jadi ya tungguin aja lah soal pembahasan Clan First Step itu ya. Kedua ada dari RC. Gue sih nunggu up tentang Nageki ini aja utamanya. Mau itu spoiler, novel, atau detail-detail kecilnya. Ya mungkin ini video yang Anda tunggu juga ya. Soal ya rangkuman novel dari Nageki no Bore. Karena ya gue yakin banyak sih yang request soal ini. Ketiga ada dari Arif Riza. Bahas cara Cry menyelesaikan dungeon level 10 dong. Pengen tahu dari awal dia bisa ngalahin Mother Fox. Nanti ya kita ikutin aja nih alur pembahasan web novelnya ya, sesuai urutannya lah. Ini kan gue bawa ini rangkumannya, nanti bakal nyampe kok ke arcs melawan Mother Fox itu. Ya mungkin masih agak lama tapi ya. Aduh, dan terakhir ada dari siapa nih? Ki Agus Maulana. Tapi emang disegel bang. Tapi kekuatannya Cry tapi emang disegel. Wah GG sekali guys. Masih ada yang percaya kekuatan Cry disegel. Wah gokil sih. Gue bingung gimana cara menjelaskannya lagi kepada orang seperti ini ya. Tolong kalian ya tulis di kolom komen gimana cara menjelaskannya kepada Mas Agus ini ya. Soal kekuatan Cry yang disegel kata dia tuh. Aduh gimana nih cara menjelaskan jadi guys.
Dan ya itu aja lah ya buat beberapa komen di video-video sebelumnya yang kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan nggak penting lu pada lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Ya komen lawak kayak gini juga gak apa-apa sih ya. Dan ya kalau lu suka sama video kali ini lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye. BTW Ki Agus Maulana, thank you ya hiburannya. Ini sungguh menghibur komen Anda loh.